Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Sonoforex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya pergerakan di weekly time frame selama hari Senin sampai dengan hari Kamis penutupan tadi pagi, di mana pergerakan masih berada dalam jalurnya yaitu bergerak dalam impulsif bullish. Pasca terakhir di minggu kemarin membentuk spending top ya, dan di sini masih bertahan sampai dengan terakhir penutupan tadi hari Kamis masih ditutup di candle bullish, masih berada dalam pergerakan bullishnya. Dan hari ini tentunya akan rilis beberapa data penting ya, yaitu pukul 19.30. Di sini ada average hourly earning yang memang menunjukkan potensi pelemahan ya terhadap indeks dolar itu sendiri, karena angka dari previous ke forecastnya prediksinya turun sebesar 0,3% dari 0,4%. Kemudian data non-farm employment change juga sama, ada penurunan dari 272.000 menjadi 191.000. Dan untuk unemployment rate sendiri, rata-rata tingkat pengangguran belum ada perubahan, dari 4,0% prediksinya masih sama di angka 4,0%. Dengan kondisi di mana data ekonomi yang menunjukkan negatif ya, atau pelemahan atau penurunan, maka berpotensi juga akan terjadi penurunan terhadap indeks dolar. Dan tentunya di hari Jumat ini sebenarnya memungkinkan untuk XAU-USD masih bergerak bullish. Dan di sisi lain, kalau saya perhatikan pasca terjadinya konsolidasi ya yang cukup lama ya, sampai dengan ada dorongan momentum bullish pada hari Rabu ya, pada hari Rabu terjadi impulsi bullish dan mendekati area liquidity yang terjadi di 3 minggu yang lalu, high-nya yaitu di 2368.76, dan ada previous monthly high ya, di mana 2387.78 memang sampai dengan saat ini belum terjadi break. Dan kalau kita lihat secara range pergerakan dengan mengharapkan nanti data ekonomi sesuai dengan yang diprediksikan yang akan berdampak terhadap XAU-USD bergerak naik ya, memungkinkan kalau akan menuju area liquidity di 2368.76 sampai dengan 2387.78 akan menuju ke level ini. Oke, itu gambaran secara keseluruhan ya kalau kita lihat untuk pergerakan XAU-USD. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini pola terbesar ini ya, ini adalah pola korektif atau konsolidasi ya, yang tentunya market juga bisa dikatakan ketika bullish saat ini akan menunjukkan penurunannya itu masih sangat memungkinkan. Karena apa? Anda bisa lihat candle terakhir yang terbentuk di hari Senin tanggal 3 Juni di sini ya. Nah, ini candlenya itu masih inside bar candle. Nah, masih inside bar candle yang terbentuk dari pergerakan bearish. Dari mana? Anda bisa lihat dari sini. Ini kan high ya, dari sini ya, ini high. Kemudian high-nya ini nggak mampu di break, tapi dia break low ya. Maka dia menunjukkan potensi low ya, swing low, dan di sini dia bergerak naik swing high ya. Karena apa? High masih bullish dan terjadi pullback dari posisi ini ya, pullback low. Nah, jadi kesimpulannya setelah pullback bearish terjadi ya, candle terakhir ini ya tanggal 3 Juni, setelahnya itu 1 2 3 4 hari ini itu masih di dalam range candle yang terbentuk di tanggal 3 Juni. Ya tentunya momentum ini terbentuk dari pembentukan 2450.12 ya, level all time high sementara di 2024 ini, sampai terjadi penurunan dari 1 2 3 candle prosesnya, dan berikutnya ini masih di dalam range candle ini. Artinya memang sebenarnya structure yang terbentuk XAU-USD saat ini masih memiliki kecenderungan bearish, kecuali candle yang bullish saat ini sedang berjalan ya.
nantinya ambil ekor aja ya, ambil ekor aja di atas daripada level 2387 ya, baru akan seperti ini contohnya ya, ini panjang ya, impulsif gitu, ambil ekor aja dari previous monthly high, sudah terjadi pullback arah pergerakan di mana bearish menjadi bullish gitu. Tapi kalau hari ini tidak ada pengambilan ekor aja seperti ini ya, tidak ada terjadi seperti ini, cuman hanya sebatas liquidity 2368.76 seperti ini, maka bisa terjadi kondisi minggu depan akan terjadi penurunan gitu. Bisa terjadi bearish ya potensinya, karena gagal sampai dengan previous monthly high hanya sebatas liquidity ini, dan ya memungkinkan dia akan kembali lagi bearish. Karena apa? Karena struktur yang terjadi dari tanggal 3 Juni terakhir ini masih di dalam inside bar candle, belum ada perubahan. Nah, itu menjadikan catatan hari ini. Jadi hati-hati, meskipun kondisi data ekonomi yang menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar ya, prediksinya kan memang seperti itu, tapi semua itu bisa berubah ketika hasil aktualnya tidak sesuai dengan yang diprediksikan. Jadi cukup hati-hati. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya di weekly time frame ini. Sementara sekarang kita lihat di time frame daily ya. Di time frame daily, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, setelah pembentukan bullish engulfing yang ini dorongan momentumnya dan terjadi konsolidasi ya, dan ini yang saya maksud tadi hari Rabu membentuk dorongan impulsif bullish sampai dengan targetnya ya 2364.70. Ini saya ambil dari impulsifnya ini ya, copy dari impulsifnya ini saya menggunakan Fibonacci extension. Oke, sudah sampai dengan targetnya, dan tentunya hari Kamis tidak ada pergerakan karena Amerika Bank Holiday, dan candle dibentuk candle long legs doji ya. Nah, di sini termasuk single pattern. Nah, ketika muncul candle long legs doji ataupun Barga doji atau single pattern, nah di sini juga masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Rabu. Jadi marketnya lebih konsolidasi. Dengan adanya konsolidasi posisi di area ini, oke. Ya, secara keseluruhan memang dorongan momentum terjadi bullish ya dari candle terakhir hari Rabu. Tapi ini apakah ini akan menjadikan potensi melanjutkan continuation bullish atau akan terjadi reversal candle? Ya, tentunya jawabannya dari candle yang akan bergerak hari Jumat ini. Kalau hari Jumatnya, makanya tadi saya katakan kalau hari Jumat ini candle tutup candle impulsif bullish seperti ini, bahkan terjadi liquidity 2387.78, maka ini akan menjadikan lebih kuat lagi dorongan momentum bullishnya. Tapi kalau hanya sebatas sweep liquidity ya seperti ini, dan ambil buy side liquidity di 2368.76, baru kita nanti akan melihat selanjutnya apakah potensi beberapa area akan terjadi penurunan. Intinya seperti itu. Tapi kalau candle tutup bearish seperti ini ya, ini menjadikan pembentukan evening star ya. Nah, evening star doji ada di atas ini. Nah, ini baru akan terjadi correction atau penurunan, maka akan menguji kuat rally base rally. Oke. Itu polanya, dan sekarang kita akan coba mencari informasinya kembali ya di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam skenarionya masih sama ya. Saya melihat XAUUSD ini untuk pergerakan di beberapa momentum hari ini itu masih polanya bullish ya, selama area support ya. Kemarin sudah saya sampaikan 2336.89 sampai dengan 2339.82 tidak terjadi breakout ya. Breakout body candle ya, time frame 4 jam, dan ini marketnya sedang konsolidasi ya seperti ini. Jadi konsolidasi, kalau nantinya data Amerika menunjukkan betul-betul negatif, melemahkan indeks dolar, maka dia akan bergerak bullish sampai membentuk pola beberapa liquidity area, dan bisa dikatakan dia akan bergerak bearish kembali dan posisinya akan naik seperti itu. Tapi pola saat ini ya memang masih di dalam inside bar candle ya, belum ada perubahan, dan
skenario kita kemarin juga menggambarkan ada pembentukan konsolidasi ya di sini. Ini adalah pola konsolidasi dari kemarin saya tandain pembentukan bullish flag ya. Tapi karena tidak ada momentum yang sangat signifikan, nah ini pola konsolidasinya berada dalam area range seperti ini. Oke, ini kondisi ketika market terjadi konsolidasi seperti ini. Oke, nah bergerak terbatas, jadi harus break di bawah 2350.51 ya seperti ini, maka dia akan bergerak turun dan menguji area support. Tapi kalau masih selama dia bergerak di range terbatas seperti ini ya, market akan terjadi konsolidasi dan kita akan wait and see dulu. Karena terbentuknya dari kenaikan ini dari posisi konsolidasi di sini nih. Ya. Dia bergerak posisinya ya kalau kita perhatikan di sini ya terjadi manipulasi pergerakan sebelumnya dan di sini sedang terjadi akumulasi ya reakumulasi dan di sini sedang berlanjutkan kenaikan dan harusnya sih memang ada potensi dia akan terjadi penurunan untuk distribution terjadi penurunan hingga area menuju rally base rally kembali. Ininya seperti itu, tapi ya kita harus tetap hati-hati dan melihat perkembangan sejauh mana nanti di sesi Eropa ya, apakah sampai dengan sesi Asia dan Eropa apakah berhasil break di atas level ini untuk liquidity dulu atau hanya sebatas bergerak terbatas. Oke. Dan nanti kita akan bahas secara detail kembali ya di review sore mengenai kondisi indeks dolarnya juga dan persiapan kita menghadapi data ekonomi Amerika yaitu non-farm NFP itu sendiri. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.